Hello. Nah gitu, udah lama nggak syuting UKS lu pikir cameo project nih? Halo. Enggak abis hello, gue bilang shalom gitu. Udah lama gak syuting emang UKS. Ulang. Abis halo gue bilang Enggak, shalom. kita tuh mengawali langsung shalom. Ini emang udah lama nggak Kristen. Oke, kita ulang lagi. Boleh nggak kita opening dulu ya? Oh iya boleh. Kita opening sekali lagi ya. Kita ulang ya. Tadi diedit ya, yang tadi udah. Nggak usah diedit biar orang tahu kita udah lama nggak syuting. Udah. Itu aja udah konsepnya biar orang Ya udah tahu. nggak usah diedit ya. Iya. Kita mulai lagi ya, kita nyapa teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Shalom. Nah gitu. Gitu ya. Biar kayak gereja-gereja. Gua nggak diajak. Ih, kenapa minta diajak bang? Shalom gitu. Tapi ada itu loh, ada bintang tamu kita luar Ya. biasa sekali. Oh iya, nanti yang mau datang kan? Enggak ini. Oh, saya. lu. Maaf deh, kita kan ini konten YouTube Kristen ya. Iya. Permasalahannya kenapa ada roll rambut cewek? Enggak dong. Enggak ada hubungannya dong. Enggak ada hubungannya. Itu syuting sebelumnya itu. Nggak tuh seakan-akan kayak pendeta lagi khotbah tapi di jasnya ada lipstick cewek ya. Enggak ke sana. Beda konteks. Beda konteks, Dok. Iya, Beda biasa kan saya emang Tapi gitu. terima kasih udah datang ya Wah. Kak Bobby. Kak Bobby. Ya, Kak Bobby. Tapi Kak Bobby ini Kristen ya katanya? Katanya. Katanya. Iya. Kesaksian itu selalu menarik aja menurut Iya, gua. iya, betul. Kesaksian hidup itu selalu menarik. Begitupun juga dengan member baru kita ini menarik. Wah, ada member baru. Nah, satu ini Yes. pernah Kristen. Enggak. Gini. Nggak, gimana? Gue percaya nih ya, walaupun dia masih Sudah, belum sudah. dia Dia belum sudah. reveal. Oh, Dia iya. belum reveal, tapi gue yakin dia itu sangat mencintai nilai-nilai Kristus. Bahkan orang ini gue sangat tahu dia lebih paham Alkitab daripada orang-orang Kristen lainnya. Bahkan ini topik yang kita pengen angkat juga. Dia pernah bilang gini, kenapa gue nggak Kristen? Di materinya dia, di stand up, di materinya dia pernah ngomong gini, kenapa gue udah nggak mau Kristen lagi? Gue tuh ada sosok yang mengagumi sosok Yesus. Dan kenapa gue nggak Kristen lagi? Karena gue nggak bisa mengaplikasikan ajaran-ajarannya, terutama kasih. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, gue nggak bisa. Wih, Dan karena daripada gue nggak bisa melakukannya, gue nggak mau. Ya udah, Menarik banget. gue cukup mengagumi sosoknya aja. gila. Berarti udah semakin jelas ya member baru kita ini siapa. Iya. Coba kakak sini kakak sini. Memang Ada Coki Martede. Halo bang. Halo. Aduh. gila. Kenapa maksud gue gini? Kenapa member dari OKS itu nggak jauh-jauh dari Cameo Project dan MLI? MLI. Iya. Tapi Ibob nggak diajak ya? Mati Ibu. Menarik banget. Nah ini kan apalagi kalau misalnya ada lo nih Bu, Iya. lo bertobat lahir baru itu dari tahun berapa? 97. Tua ya? Iya, emang tua. tapi sebelumnya sampai akhirnya kan jadi berarti lahir baru 97 berarti lama dong. Iya. Tapi sebelum lahir barunya masa gelapnya berapa tahun? Nggak lama, gue cuma ya gue gini, gue mungkin nggak segelap-gelap amat sama kayak Tunggu, gue. jelasin dulu Iya. apa yang lo lakukan biar kita menilai. Iya. Itu cukup Background kan? iya. Enggak, Cukup teman-teman siapa gelap tahu, atau siapa tidak? tahu Gue bisa tuh dulu anak baik-baik, gue cuman karena gue ngerasa dulu menurut gue yang gelap itu adalah karena gue dulu apa ya? Ya gitu-gitu doang sih. Narkoba. Narkoba enggak. Pemahaman aja kayak pemahaman gitu ya. Enggak juga sih ya, adalah kehidupan Malam. mabok gitu Mabok. ada. Oke, Itu doang. Yang lain sih enggak. Gue enggak separah-parah. Yang lain ya? Enggak. Yang lain kayak lu. Nggak separah Yeri ya? Enggak separah temen gue itu jual rice cooker. Nah itu Abeng itu. Abeng sih gila. Rice cooker. Jual rice cooker masih ada nasinya di dalam. Ipar. Oh, iya betul, bener. Gue juga nggak separah ipar-ipar gue. Lu kan pakai sama nyokap lu kan? Betul, betul lagi gue. Bener. Ya, tapi jadinya kan menarik dengan statement lo di stand up lo itu bahwa
lu memilih untuk tidak memilih agama Kristen. Iya. Karena lu ngerasa tidak bisa mengaplikasikan apa yang Yesus ajarkan gitu. Iya, karena kalau buat gue disclaimer-nya adalah begini. Buat gue pada saat kita mengklaim diri kita orang Kristen, ada tanggung jawab yang Setuju. termasuk dalam situ. Ya. Setuju. Dan jadi buat gue tuh kata orang Kristen tuh nggak bisa diucapkan segampang itu. Itu punya bobot harusnya. Bukan kayak ngomong aku baik, ya itu kalau menurut lo gitu. Iya. Banyak orang nggak tahu, tapi gue juga baca ayat Alkitab. Dan memang tanggung jawab yang ikut saat kita mengklaim diri kita adalah orang Kristen atau anak Tuhan itu berat. Ya. Contoh, gue kasih tahu nih yang berat nih. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Sebenarnya nggak maksud literally seperti itu, jelas ya. Kita kan itu sesuai konteks ya. Kan supaya nggak kena. Nggak gitu. Kenapa Yesus ngajar bela diri? Bukan. Kalau itu kan konteksnya maksudnya adalah kalau jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Kan dan Yesus juga di masa hidupnya juga menunjukkan itu dengan tindakan kan. Ya. Mau ditangkap di Taman Getsemani dia slow aja. Yang nggak slow kan cuma Petrus doang. Betul. Main potong-potong kuping. Betul aja. Terus Yesus malah Memang Petrus itu bergaulnya di Tanah Abang ya. betul. Sama diceleduk. Dan beberapa kali waktu ada keadaan-keadaan genting kan Yesus kan daripada konfront dia kabur kan. Waktu itu dia pernah mau diamuk massa, dia lari, dia nggak pernah balas dengan tindakan. Gue nggak bisa. Gini, kalau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, gue tuh nggak tahan sama orang goblok. Jadi gue tuh kalau lihat orang goblok tuh pengen gue tonjok gitu. Jadi gue nggak bisa. Jadi menurut gue itu adalah nilai-nilai luhur yang sampai sekarang gue belum bisa menerapkan. Bisa tukar posisi nggak? Satu, Nggak terlalu pintar soalnya. nggak, maksudnya orang goblok dalam konteks stupidity-nya tuh gini kan. Gue juga bego. Yang benar-benar nggak ada filter sama sekali gitu yang ya. tambeng gitu, yang udah bego sok tahu lagi gitu kan. Stupidity-nya tuh udah beyond salvation. Bahkan Yesus juga kalau mau nebus dosa sama manusia kayaknya kalau boleh milih kayaknya Yesus jangan yang ini deh. Kayak gitu. Tapi maksud gue ada beberapa hal yang gue juga nggak bisa lakukan. Atau contoh misalnya kasihlah musuhmu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Terus ada lagi Alkitab Perjanjian Baru kan juga bilang kalau selama perdamaian ada di tanganmu, usahakanlah itu. Iya. Saya tidak bisa. Kalau saya punya alasan yang kuat untuk marah, saya harus marah gitu. Oke. Kalau gue tuh melihatnya pragmatis. Nah, tapi karena buat gue itu hal itu sangat sulit untuk dilakukan, daripada gue mencoreng ajaran nilai-nilai luhur tersebut, mendingan gue exclude diri gue dari anak Tuhan. Karena ego dibalik kita ngomong kita anak Tuhan, lu sadar nggak sih itu megalomaniak? Lu ngerti nggak sih kayak aku anak Tuhan? Nggak, maksudnya boleh bersyukur, nggak boleh bersyukur. Kalau yakin sih nggak apa-apa, tapi gimana ya? Gue sih Gua setuju. Tapi lo tau nggak? Beri syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Kenapa tiba-tiba ada persembahan? Iya. Maaf nih, persembahan zaman sekarang udah pakai OVO. Udah pakai itu kan dalamnya kan ini mesin ATM. Lu nggak tahu. Gua nggak tahu. Iya. Maksudnya Terima apa saja ini. terima apa saja. Kayak ini maksudnya lu pengen nimbrung atau apa? Pengen ngasih persembahan aja, Pak. Ya udah taruh aja sini, lu cabut lagi. Tuhan berkati. Sorry, acara rohani. Susah kan jadi orang Kristen? Iya. Susah kan? Tidak bisa Susah kan? Kayak memaki gini. dia. Tapi gini, gue Duduk. setuju ya. Ngelanjutin dari pembahasan itu. Gue setuju. Ini ngikut aja ya, Ya, Bang. ya, ya. Ngikut aja Bang ya. Ya, Gitu. saya mah setuju sama Coki. Enggak. Tunggu bentar, berisik banget nih. Oh iya. Nggak ada masalah. Gue setuju, tapi kan mic-nya di sini. Ya kan? Terus? Kenapa sengaja? Oh, iya. Pakai tumpah lagi. Droplet. Nah, gue setuju, tapi ada satu murid Yesus juga yang sama menurut gue. Ya Petrus itu. Iya. Petrus yang nggak percaya pada saat Tuhan Yesus lagi berjalan di atas air, Ya. dia yang bilang ya kalau misalnya lo Tuhan, ya udah izinkan gue jalan sama lo gitu. Dia bahkan tapi akhirnya tenggelam juga kan di tengah-tengah. Berarti kan pada saat itu kan Yesus kan selalu ngomong kalau misalnya gue sukanya Yesus adalah selalu kontekstual gitu. Iya. Ya kan?
dia very logic menurut gua. Tapi kalau Dia kan kayak misalnya nih Petrus juga yang maju pertama kali pada saat Yesus mau ditangkap. Main potong kuping aja, jebret. Istilahnya kalau misalnya zaman dulu berarti si Petrus ini salah satu FPI mungkin ya. Ya FPI, Front Pembela Yesus. Ayo betul. Karena pada saat FPI Front Pembela Isa. Betul. Tergantung kita lihatnya dari sisi mana. Ya nggak salah dong. Statementnya bagus. Habis itu boleh pergi. Bisa Bajai. Ya Allah. Tadi tuh orang nggak ada yang tersinggung. Begitu lo bilang Isa Bajai orang tersinggung. Bukan karena nggak lucu bro. Nggak boleh. Terus Petrus juga yang pertama kali bilang bahwa gua tidak akan menyangkal lo. Dan dia menyangkal 3 kali, gitu. Ini membuktikan bahwa maksudnya ini contoh bahwa ya memang gak gampang ngikut berat jadi. Tapi kalau misalnya semuanya berpikir seperti itu, nggak ada jadi murid Yesus. Tapi sih. kan kalau konteksnya dalam Petrus kan Petrus diyakinkan langsung oleh Yesus. Waktu Yesus bangkit lagi dia kan datang, Petrus kasih makan domba-dombaku ya. Ya, ditanya 3 kali. Yesus kayaknya tanda kutip ya ngebales dia disangkal 3 kali itu. Lo inget gak ceritanya? Betul. Iya Tuhan. Dia diem dulu. Nanti kasih makan domba-dombaku lagi ya. Iya. Sekolah kita lu apa dia sih? Tapi dia belajar lagi. Gua waktu sekolah gua nggak belajar. Terus habis itu ditanya lagi kan, tapi nanti kasih makan domba. Tapi kan dia langsung diyakinkan langsung. Tapi jadi konteksnya adalah memang pada saat itu dia diyakinkan langsung. Nah gue tidak mendapat momen itu. Iya, siapa diyakin? Siapa Anda? Tiba-tiba dia diyakinkan dulu atau dia menyangkal dulu? Dia menyangkal dulu. Kalau menurut gue sih itu sebelum. Jadi ketika dia benar. Dia benar. Setelah itu. Gue baca Alkitab tuh udah habis berapa kali Ben? Itu yang orang nggak tahu. Setelah ya. Itu orang yang nggak tahu. Karena peristiwa waktu Yesus menampakkan diri. Iya. Jadi begitu yang dia tanya apakah Petrus apakah kau mengasihi aku? Narik. Itu setelah. Nah, gue juga baru tahu loh. Iya. Nah, jadi maksud gua kita bikin gereja juga. jadi maksud gua tapi gini, kalaupun ternyata gua adalah orang yang dipilih Tuhan, gua nggak mau itu muncul dari kata-kata dari mulut gua. Gini deh, misalnya gue mati nih, ternyata gue seumur hidup aku anak Tuhan, gitu-gitu kan. Ternyata mati, aku mau menyanyi. Ternyata begitu gue mati, ternyata bukan. Kan lo kan di Alkitab juga pernah bilang kayak gini kan. Ada waktu itu gue lupa ayatnya di mana dia bilang, ada orang yang nanti di saat-saat terakhir, Tuhan bukannya aku sudah Tuhan bukannya aku sudah berbicara atas namamu, terus tiba-tiba Tuhan ngomong, siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. mendingan kalau gua merasa sangat berdosa untuk mengklaim bahwa gua ini adalah pengikut Kristus. Gue sangat berdosa untuk bilang bahwa bahkan gue bilang gue orang Kristen aja gue nggak berani. Tapi memang maksudnya gini, gue bisa mengerti. Gue dari situ sebenarnya. Gue bisa mengerti karena kan lu nggak pengen jadinya kesannya bahwa lu mengidentitaskan bahwa lu adalah A tapi kelakuan lu B dan orang-orang ngeliat kayak tai banget nih, gitu kan? Gitu, lu bilang orang A gitu kan? Tercoreng gini, muka gue nggak akan bisa lebih tercoreng dari sekarang. Iya, karena memang lu kan kebiasaan. Tuhan kan dicoreng-corengin karena siapa? Karena saya. Jadi mendingan gue cabut aja gitu loh. Karena memang lu juga nggak bisa merubah kebiasaan lu cari masalah sama orang kan? Betul. Dan gue cukup rendah hati untuk mengakui hal itu. Tapi terlepas dari apapun juga, gue mengagumi Yesus sebagai pribadi gitu. Itu aja cukup. Dia mengagumi. Enggak, sebenarnya gini, gue setuju dengan Coki. Dalam arti gini, lu tadi kan tanya kapan gua lahir baru 2000 Enggak 97 tadi lu bilang 2000. Kenapa jadi maju? Lu langsung majunya 3 tahun loh. Ketika ada dua, gua ingat bahkan duanya itu tidak ada dong. Dia majunya 3 tahun. 9 lu kan. Bahkan dia belum lahir di sini yang bukan. Tadi oke 97. Ya. Oke 9. Memang 97 tadi lu bilang. Itu yang pertama. Beberapa kali lagi. Nah, karena gini. Gua bener-bener apa yang lu bilang tuh bener banget. Itu menjadi beban banyak banget orang Kristen. Yes. Anak Tuhan ya seperti gue. Yang pada akhirnya kita berpikir bahwa contoh tentang prinsip kasih 1 Korintus 13 berapa tuh ya? 13-14.
ya kasih itu lemah lembut dan sebagainya. Nah, kita melihat itu dengan cara pandang bahwa oh kita harus buat itu. Nah, kalau kita dengan cara pandang seperti itu, kita nggak akan pernah bisa nih. Lu kasih itu lemah lembut, lu nggak akan pernah bisa. Nggak bisa, gua nggak bisa. Nah, problemnya adalah selama gua berkata gua dulu lahir baru, gua langsung kayak punya tanggung jawab untuk melakukan itu semua. Iya. Kalau gua nggak lakukan itu, betul. Gagal jadinya kesana. Gua gagal. Iya. Betul. Nah, gua ngerti kenapa dia tiba-tiba jadi apa yang menyebutnya ya? Iya, gua berat untuk bilang bahwa gua adalah bagian dari pengikut Kristus dan lain-lain. Nah, karena gua merasa dia menyebutnya dengan berat ke situ. Gua menyebutnya dengan ketika kita masuk ke ini lahir baru itu, kehidupan lahir baru dengan membawa beban itu aksesnya cuma 2 ternyata. Yang pertama adalah frustasi, yang kedua songong. Cuma 2 itu. Betul. Maksudnya aksesnya cuma 2, maksudnya gimana? Lu nggak akan bisa bikin itu. Kalau ini menjadi satu acuan atau parameter gitu ya. Tidak ada yang bisa di situ gitu. Nah, itu sebabnya gue baru ngerasa ini kira-kira 1,5 tahun yang lalu lah. Gue menyebutnya encounter gue dengan Tuhan lah, ya, encounter. Karena gue merasa begini, ternyata knowing that we cannot do anything itu jauh lebih baik. Karena ketika kita ketemu dengan Tuhan, artinya begini, memang ide awalnya Tuhan datang ke kita itu karena kita memang nggak bisa bikin apa-apa untuk menyelamatkan diri kita. Iya. Itu sebabnya perlu Yesus yang mati buat kita itu. Kita kan mau ngebahas itu. Kenapa Tuhan sayang tapi dia bantai semua orang manusia waktu Israel masih ada, kita kan bantai orang-orang apa itu? Kanaan segala macam. Kenapa dibantai? Karena Tuhan kan pengen sebenarnya memilih sebuah bangsa yang benar-benar kudus di hadapannya. Which is akhirnya memang nggak bisa. Manusia nggak ada yang bisa seperti itu. Akhirnya dia kirim Yesus. Idenya kan itu. Makanya gue sekarang gini, daripada gue banyak cerita tentang kasih gue kepada Tuhan, karena orang sering kejebak. Orang Kristen tuh lebih suka cerita bagaimana kita sayang sama Tuhan daripada Tuhan sayang sama kita. Menarik sih, karena gue setuju sama lo bang. Karena point of view-nya nih cuman perbedaan point of view ya. Kalau kita balik, itu outputnya beda banget men. Misalnya contoh nih, walaupun memang sekali lagi kita punya keterbatasan, kita tidak bisa tahu apa niat seseorang pada saat mengatakan sesuatu. Kita sama-sama di situ dulu nih ya. Tapi pada saat ini kalau gue ya, karena gue juga skeptis to the text. Misalnya ada orang, kita dikasihi, kita adalah anak Tuhan apa. Gue tuh kayak ngerasa anjir, gue nih yang merasa hidup penuh dosa, mendengar gitu tidak pernah tergerak karena yang ada gapnya akan jadi semakin tinggi. Ngerti nggak lo maksud gue? Tapi kalau misalnya point of view dibalik, gue setuju. Pada saat point of view dibalik, misalnya gue nih nggak pernah merasa layak loh sama Tuhan, tapi entah kenapa somehow nih Tuhan nih selalu ngasih buka pintunya apa segala macam. Gue yang bangsat, dia aja nggak pernah merasa layak. Kayaknya gue nih ada kesempatan deh. Ngerti nggak maksud gue? Oh, berarti gue bisa nih. Berarti gitu, tapi bisa. Berarti gue masih bisa juga. Dia enggak. Tapi kan oknum. Sekali lagi oknum. Tidak semua ya. Tapi oknum tuh gue tuh merasa bahwa pintu rumah ibadah kepercayaan apapun ya. Ini tidak hanya spesifik kepada kekristenan. Pintu ibadah kepercayaan apapun itu hanya terbuka kepada orang yang sudah memenuhi kualifikasi tertentu baru disambut. Kalau belum, kagak disambut gitu. Ironically begitu. Terus akhirnya kita mau masuk dari mana? Ngerti kalau maksud gua? Gapnya tuh jadi makin begitu. Banyak yang terjadi. Ini kepercayaan apapun, bukan cuma kekristenan menurut gua. Ya apapun gitu. Dan akhirnya kepercayaan Kinder Joy juga gitu emang. Ya, mungkin. dan menurut gua PPT itu apa ya? Para penyembah tiang. Itu juga ada juga. Dan menurut gua itu yang akhirnya dan menurut gua itu yang akhirnya menjadi masalah banyak anak muda kali ya. Iya. Dimana akhirnya anak muda tuh merasa kayak gue nggak tahu ya, mungkin gue juga nggak muda-muda amat sih, gue 33. Tapi menurut gue tuh anak muda tuh kalau ngelihat orang tua ngomong hal rohani kan kayak gapnya jauh banget gitu. Iya. Karena itu sih menurut gue kayak komunikasi dan sosialisasinya udah salah. Iya. Itu yang terjadi sama gue waktu di SMA.
Kan lu pernah SMA? Ya, wah. Pertanyaan maaf nih, nggak semua orang stereotyping sekali Anda. Maaf nih, nggak semua orang timur lahir langsung jaga parkir. Nggak semua orang timur lahir jaga parkir. Bukan jaga parkir. Enggak. Yang bisa jadi salah satunya parkir. Kita sekolah dulu, gagal baru jaga lahan. Kalau sekolahnya berhasil, jadi bosnya. Oke, lanjut. Jadi korlap. Tapi ini benar yang terjadi adalah temen gue. Jadi waktu gue sekolah, gue punya sahabat. Gue backgroundnya adalah dari lahir sampai SMP waktu itu gue GBI. Oke. Temen gue tuh langsung denominasi. GBI. Temen gue satu lagi ini sahabat gue HKBP. Wah, itu sudah ada dua perbedaan. Tapi kita slow. Oke. Karena di bukan HKBP, sorry, GKPS. GKPS ini Yang lucu kau. GKPS ini semi kayak HKBP tapi Simalungun. Iya. Karena bokap tiri gue Simalungun. Terus kita sama-sama sekolah di sebuah sekolah Kristen yang punya pengajaran sangat Kristen banget. Hari Senin nggak boleh pacaran, kita ada devotion tiap hari segala macam. Iya. Iya. Nggak boleh hormat berarti. Nggak boleh. Mereka dulu merger kayak. Nggak boleh hormat, tapi ada doli. Yang diajari di situ adalah bahasa roh. Pertama bahasa roh pasti kan. Mari kita berbahasa roh, bla 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 bla. Udah bahasa roh itu satu. Yang kedua adalah dengar suara Tuhan. Nah, Maksudnya itu salah satu pelajaran. Jadi kalau lu mau diajarin. Lu kalau mau ngelakuin sesuatu jangan lupa tanya Tuhan ya. Tanya Tuhan. Sumpah ini kejadian bener. Iya. Maksudnya kalau komunikasi ya oke. Itu ada bahasa medis ya. Ini dengar suara Skrizo. Gak pukul cok. Dengar suara-suara itu skrizo bahasa medis ya. Bukan cuma suara-suara, jadi bahasa itu bahasa lisan dan tulisan. Tapi kan terlepas, tapi kan ini kan lu nggak bisa nyamain. Iya, betul. Kan konteksnya beda-beda. Iya, betul. Lucu banget. Mana. Gue pertama kali dengar jokes ini gue langsung kayak, hei, halo. Gak lanjut. Jadi itu diajarin. Sampai ada satu kejadian di mana ini true story, temen gue nggak jadi ke Dufan. Karena Tuhan bilang enggak katanya. Gimana caranya? Katanya lewat orang tuanya bilang enggak. Jadi dia nanya Tuhan, apakah saya boleh ke Dufan? Oke. Tuhan menjawabnya dengan orang tuanya bilang enggak. Orang tuanya bilang enggak karena kenapa? Tuhan di endorse Jungleland. Karena pengajarannya kan adalah yang selalu diceritakan, bener tadi? Paham gua, Pak. Yang selalu diceritakan adalah Itu jokes ya. Pemimpin sekolah itu Harus dijelasin semua ya, supaya orang nggak tersinggung. pemimpin sekolah itu pada waktu itu atau denominasi ini pengajarannya adalah waktu dia sekolah, dia dengar suara Tuhan, akhirnya dia kuliah pun sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, kuliahnya di sana dibawa dalam mimpi, endingnya dia robek-robek ijazah segala macam karena Tuhan bilang sobek segala macam. Bener, gue nggak bilang itu salah. Tapi akhirnya teman-teman gua yang tidak atau yang baru masuk sekolah itu dari pengajaran yang berbeda, contoh teman gue yang di KKPS nggak pernah bahasa roh, tapi dipaksa dengan bahasa roh, itu kan kayak ada gap jatuhnya. Ketika ibadah, Kenapa masuk yang lain sekolah bahasa itu kalau gitu? Kan masuk sekolah itu kan pengen tentang ilmunya, Bukan bahasa rohnya. bukan bahasa rohnya. Emang ada orang jadi sekolah gara-gara bahasa Cuman roh. mungkin baca disclaimer-nya kelewat ya. Bagian harus Makanya bahasa mau roh. masuk sekolah nanya-nanya dulu dong. Ya tapi pelajaran buat kita Pelajaran. Yang salah siapa? Orang tua yang masukin. Orang tua yang masukin anaknya. Akhirnya jadi dia ngerasa kayak ada gap ya, kenapa? Ketika semua bisa bahasa roh, dia nggak bisa bahasa roh, kayak ada gap. Banyak Ketika yang dengar ngomong. suara Tuhan nggak bisa, kayak gue gue bukan orang Kristen yang nggak bisa dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan tuh kayak gimana sih? Suara Tuhan tuh kayak gimana sih? Akhirnya ngerasa kayak Agak gemak sih. menurut referensi yang kita tonton Iya, di pop culture. Iya. Orang referensi editor audio. Iya. Tapi apakah seperti itu kita nggak tahu. Betul. Itu yang tadi dibilang Coki. Akhirnya merasa jauh banget dari standar Kristen katanya gitu loh. Dan standar Kristen itu. Terus lewat. Ya. Jadi jauh dari standar Kristen. Oh, orang Kristen harus begini. Kalau di gereja ini Kristen tuh bahasa roh ini. Jadi kayak Nah, ketika kita itu kayak Kejebak standar Oke. tuh. Itu yang tadi gue bilang dengan sorry ya. Oke. Bahasa gue songong tuh artinya ngerasa lebih baik dari yang lain.
Karena kerap terjadi di gereja ya. Maksud saya gitu. Gue setuju karena psychologically itu pada saat orang bilang, wah gue kayaknya gue nggak sanggup, gue nggak bisa mencapai di titik itu sebenarnya lo sudah melakukan yang terbaik dibandingkan orang yang bilang, oke, gue udah ada di situ. Udah. Iya, gue udah bisa ini. Berarti dia sedang tidak melakukan apa-apa. Oh, lu masih kayak gitu. Oh, iya. Gitu. Nah, makanya kalau buat gue secara pribadi, terlepas dari banyak ragam setiap pribadi masing-masing memahami kekristenan itu sendiri, yang apakah itu salah atau benar kita kembalikan kepada pribadi masing-masing ya. Kita tidak memperdebatkan itunya gitu. Terlepas dari banyak ragamnya, ada yang pengen lewat jalur sini, ada yang lewat jalur sini. Akhirnya image yang terbentuk dalam pikiran gue seolah-olah adalah kenapa tata caranya jadi jauh lebih penting daripada message-nya itu dia gitu. Jadi akhirnya yang gue ambil gini, gue jadi kayak Mahatma Gandhi. Bukan gue semulia beliau, jauh. Bahkan Mahatma Gandhi salah satu orang yang menurut gue paling belas kasih di dunia ini gitu. Di zaman modern lah, era zaman modern. Tapi gue seperti Mahatma Gandhi dalam konteks bahwa gue mengagumi apa yang Yesus omongin. Tapi apakah gue harus pakai seragam Kristen? Enggak juga gitu. Tapi gue mengagumi way of life-nya. Gue mencoba menerapkan way of life-nya. Tapi karena pada saat gue pengen pakai seragam itu, jadi ada yang lebih penting daripada message-nya, apa? Tata caranya, tanda kutip. Dan akhirnya tata caranya ini tuh bikin orang gontok-gontokan. Dan akhirnya itu yang bikin panas buat gue. Iya, karena kan mau pakai seragam aja, karena seragamnya seragam warna apa nih? Putih kah, coklat kah, langsung merah ada stigma setelah seragamnya pakai mahkota. Pakai mahkota Iya, padahal maksud gue terlepas dari itu adalah kebebasan kita dalam memahami Alkitab itu sendiri ya. Menurut gue silakan, kalau lo mau pakai apa juga silakan. Tapi kenapa lo harus memaksakan cara lo kepada orang lain gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang menurut gue secara pribadi lagi, gue nggak tahu Bang Bob. Mungkin nanti kita bisa diskusi karena kan sekali lagi kita tidak cari solusi ini, kita cuma berdiskusi. Based dari pengalaman kita pribadi. Jadi kita tidak berbicara atas semua orang Kristen, kita berbicara atas diri kita pribadi aja ya. Jadi tidak ada yang kita wakili. Tidak ada yang kita wakili ini kecuali diri kita pribadi. Jadi ini aman nih. Cuman kita aja. Iya, kita. Dan kalau kebetulan kalian bisa ambil hal positifnya silakan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Anggap aja ini konten hiburan gitu. Ketika 4 orang berkumpul selalu ada Tuhan. Kenapa Tuhan hadir. Tidak disebut angka 4. 2 atau 3 orang. Iya. 2 atau 3 orang. Iya, benar. Berarti 2 dong Tuhannya. Tapi kalau buat gue yang jadi permasalahan adalah konteksnya, gue setuju juga sama Bang Bobi, gue setuju sama setuju sama kalian sih sebenarnya, bahwa pada saat misalnya Alkitab bilang A, orang tuh lebih suka ya pakai hukum di Alkitab tuh untuk dikasih ke orang lain daripada ke diri. Misalnya contoh ini paling gampang nih. Itu cara paling gampang tau. Jangan mengcounter orang. Jangan mencuri daripada ngomong saya sudah mencuri belum ya? Pak Asep nih mencuri nih. Maksudnya, misalnya jangan misalnya jangan iri hati. Wah ini Bu Irna nih yang Kalau enggak gini, hendaklah kamu saling mengampuni. Sesimpel itu. Padahal nih, itu analoginya gini. Biar gue kasih tau betapa nyebelinnya orang kayak gitu gini. Jadi kan kalau gue percaya ya, kitab suci apapun itu harusnya dipakai sebagai cermin. Betul. Sehingga apapun yang ada di situ, itu buat kita nih. Jadi kalau dasi kita miring, kita lurusin. Kalau di sini ada lumpur, kita lap gitu. Nah tapi ini cermin nih. Nih lihat. Lo tampol, gua tampol sih orang kayak gitu. Nih lihat nih. Itu termasuk yang bego tadi ya? Ya nggak tahu ya, tapi maksud gua nih lihat nih dasi lo miring, tapi dasi kita tuh di atas. Nah tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin refleksnya orang songong biasanya gitu. Refleksnya maksudnya gini, binder dan dat. Gua akui gua adalah orang yang sempat begitu. Begitu apa konteks apa nih? Begitu yang mana? Sorry. Tolong digarisbawahi kata sempat. Iya, karena dulu gua sekarang sudah tidak melakukannya. Oke, udah lewat lah. Kita semua udah lahir baru. Nah, jadi gua dulu itu Masih sombong. Konteksnya bercanda lah itu. Iya, gua terlalu sibuk menilai orang karena gue ngerasa gue adalah WL yang paling oke. Gue terlalu, gue sibuk banget, gue karena kenapa tiba-tiba bahas itu?
gue sibuk banget bilang bahwa gue sibuk banget menilai waktu waktu jadi jemaat gitu ya, gue sibuk menilai, aduh singernya fals banget nih. Duh, ini gini banget nih. Aduh, ininya gini banget, daripada gue menikmati aja gitu. Lo tau nggak lo mirip kayak siapa? Lo inget nggak waktu ada Marta sama Maria. Waktu Yesus lagi ceramah, Marta kan masak mulu. Mau ikut MasterChef kali, gue nggak tahu. Tapi Marta tuh masak terus. Siapa tahu ada MasterChef Yahudi, kita nggak tahu pada saat itu kan. Gitu. Marta tuh masak mulu. Hell's Kitchen dong. Iya. Terus Maria tuh dengerin Yesus terus. Itu Heaven's Kitchen ada Yesus. Oh iya benar, Heaven's Kitchen. Marta masak terus itu karena Maria denger Yesus, Marta gedek. Ya. Maria, anjrit lu kalau pakai bahasa tongkrongan ya. Lu bantuin apa gitu? Bantuin apa? Apa kek, siapin piring kek, apa kek? Marta. Emang kamu mau ikut MasterChef? Yesus bilang gini. Yesus bilang, Marta, intinya dia bilang daripada lo masak, ini makanan yang lebih untuk jangka panjang tuh ini firman yang keluar dari mulutku, bukan roti-roti orang Yahudi. Intinya konteksnya kayak gitu. Nah mungkin orang tuh suka tergoda tata caranya itu yang gue bilang, tapi bukan dengan niat yang jahat, karena dia ingin memastikan semuanya ada dalam situasi yang seperfect mungkin. Niatnya baik, tapi tanpa sadar itu menjadi annoying buat orang-orang di sekitarnya, dan itu malah pushing orang away gitu. Iya betul. Itu malah, tapi kadang gini, menurut gue ya orang-orang yang misalnya kolot-kolot itu bukan jahat menurut gue sih. Emang dia menurut dia konteks di pikirannya yang benar. Itu yang benar. Itu menurut dia Allah berhak dapat yang terbaik. Iya. Untuk mendapatkan yang terbaik di situ gue setuju. Cuman kan permasalahan adalah mengkomunikasikannya yang betul. salah. Dan akhirnya kan jadi yang ini kesini, yang ini kesini kagak ketemu nih. Kagak ketemu. Akhirnya jadinya apa? Pada mualaf. Maksudnya pada pindah ke kepercayaan lain. Bisa apapun gitu. Nah, tapi maksudnya komunikasi lebih sering pindah gereja jadinya. Iya. Jadinya memilih untuk ke gereja-gereja yang gue pengen persembahannya pakai GoPay aja. Terus yang menariknya Yesus kan sangat berhikmat ya. Dia milih murid-muridnya tuh bukan orang-orang pintar, men. Emang orang-orang yang tanda kutip bermasalah. Emang bermasalah tapi Yesus tahu dia punya, misalnya contoh, nggak ada orang-orang nggak terpelajar. Itu yang bikin orang Farisi gedek sih. Anjing nih kok nelayan, kenapa bisa mukjizat gitu. Petrus suka bikin konten kan? Kencing mania. Menurut gua rasul yang paling pinter itu Paulus. Tapi Paulus dapat kepintarannya kan dari orang Farisi. Dia kan namanya Saul. Dia dulu Saulus jadi Paulus. Tapi pinternya abis itu. Tapi kalau soal ilmu, Saul kan berantem mulu sama Petrus. Lu baca di Alkitab. Itu berantem begini mulu. Nonton di Netflix juga ada film yang itu Saulus sama Petrus itu. Beneran? Dia tuh selalu gini. Paul the Apostle. Dia tuh gede-gedekan sama. Padahal dua-duanya rasul. Tapi kalau main debat-debatan sih kayaknya Paulus sih selalu menang. Karena sama-sama keras juga. Iya, kalau Petrus paling mentok. Tapi saya pernah salaman sama Yesus. Anjing di situ. Aduh curang. Gua berdiri di atas air sama Yesus. Dia di mana? Lu nimpukin Stefanus. Waduh, langsung pakai pasif agresif. Iya, debatnya gitu. Maksud gua kalau kita lagi mikirin cerita Alkitab, ya kayak sehari-hari mereka orang biasa juga lagi. Lu nggak pernah lihat Yesus jadi 5 roti 2 ikan jadi banyak kan? Gua mikir ya, kalau Yesus sih sempurna ya. Tapi kalau murid-murid kan suka berantem siapa yang terbesar. Terus pasti lucu tuh. Murid-murid pasti. Gue yakin pada saat ya. les supper aja pasti berantem tuh soal tempat duduk. Siapa yang boleh sebelah kiri kanan ya? Lu kebayang nggak misalnya udah duduk ini Yesus nih, terus udah duduk di sini. Ini berarti kan tempat terbaik ya. Sebelah kanan, sebelah kiri. Orang Yahudi kan penting banget, aneh banget. Lu dari sebelah sini nih, terus mau kencing. Aduh, tapi kalau Diambil lagi tangan Petrus. Tapi kalau gua cabut, Sambut basah. nanti Yakobus kesini. Terus dia ngambil apa kayak ini gua tap ya. Tahu enggak? Itu menjadi kebiasaan orang gereja. Gua enggak tahu. Tekin banget. Kayak gereja-gereja tertentu itu. Gereja saya, Pak. Enggak tekin banget. Tapi panjang lagi. Mohon maaf. Ngetekin baku panjang lagi. Woi, halo. Tapi
maksud gue point of view gue tuh di situ. Gue tidak bermasalah dengan orang yang Kristen, tapi gue merasa berat. Dan pada saat Yesus datang pun juga kan Yesus nggak pernah ngomongin tata cara. Makanya kenapa makanya kenapa waktu dia meninggal pun juga kan tabir terbelah dua. Itu salah satu tanda bahwa memang harusnya ya nggak ada pisah-pisah gitu, maksudnya nggak ada kotak-kotak gitu. Betul. Gitu. Terus pada saat dijadiin tempat-tempat jualan tebalikin gitu. Iya. Pada saat orang bilang mau rajam ada prostitusi pelacur itu, dia bilang justru malah dia belain. Jadi hal-hal ini yang memang kita tuh menurut gue ya, yang kita tuh udah jauh banget gitu, udah jauh banget pahami, khususnya gereja-gereja itu yang membuat anak-anak muda jadinya kayak kenapa gue mesti ABCD dulu untuk gue masuk ke sana, even ke gerbang gitu. Iya. Karena kita nggak bisa salahkan itu karena memang kalau kita bicara sejarah gereja, setelah dari jemaat mula-mula itu kemudian gereja kekristenan itu diadopsi oleh Romawi untuk jadi agama negara. Nah, pada saat itulah muncullah kembali all the rules itu muncul lagi, bahkan makin banyak karena kan terjadi istilahnya asimilasi atau penggabungan antara politik dan agama yang kayak gitu. Jadi antara budaya tertentu digabungin lagi dengan budaya-budaya yang dianggap. Gue nggak masalah lah kalau misalnya memang ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan untuk supaya sistemnya berjalan. Gereja kan butuh itu dong. Ya, pada dasarnya organisasi it's good sih. Gue dulu nggak percaya gereja as an organization. Gue lebih percaya gereja itu sebagai sebuah organisme. Gitu, bukan organisasi. Tapi pada akhirnya setelah sekali lagi ya, ternyata gue pikir gue dengan cara seperti ini gue melawan orang-orang sombong. Ternyata gue jangan jadi sombong. Sombong dengan cara gue sendiri memandang, oh ini gereja nggak bener nih, itu gede gini, lu pasti perpuluhan lu cuma dimakan buat gembala nih segala macam. Gitu. Pada akhirnya gue ngeliat, enggak sih, mereka juga dipakai juga. Sejarah membuktikan bahwa mereka dipakai oleh Tuhan untuk membesarkan ini ya dengan caranya mereka gitu loh. Tapi bisa beradaptasi nggak sih sebenarnya? Maksudnya gini, rules ada untuk menggerakkan sistem atau infrastruktur dalam gereja. Tapi ini bisa beradaptasi nggak? Kalau menurut gua harus beradaptasi. Ini bukan masalah bisa atau nggak bisa. Menurut gua harus. Karena ini gua kasih tahu ini poinnya dan ini yang akan menjadi permasalahan di semua kepercayaan. Kita pasti punya perbedaan dalam memandang sebuah masalah ya. Tapi kan kita di sini bukan untuk berdebat tapi untuk saling memahami. Jadi kalau buat gua harus bisa beradaptasi. Kenapa? Lo tahu nggak kenapa agama tuh silih berganti tergantikan dengan yang lebih update? Ada alasannya kenapa kita tidak nyembah Osiris lagi, kita tidak nyembah Ra lagi. Ada alasannya kenapa Thor sudah nggak disembah lagi, Odin sudah tidak disembah lagi. Ada alasannya kenapa Zeus sudah tidak disembah lagi. Karena akhirnya zaman itu stuck. Maksudnya agamanya akan kalah sama perkembangan zaman. Misalnya contoh, pada saat menyembah dewa matahari itu masih sesuai sama zamannya, relevan aja. Tapi begitu zamannya makin naik, nih akan ada batas di mana ini nggak bisa naik lagi. Dan pada saat ini nggak bisa naik lagi, digantikan dengan agama lagi yang baru lagi di sini. Terus naik lagi, digantikan lagi dengan agama matahari udah nggak works nih, cari apa lagi? Ternyata dengan adanya fakta-fakta lain. Kebetulan di terakhir ini kan yang agama samawi yang paling relevan dengan kemajuan zaman. Tapi sekarang mau sampai kapan relevansinya itu dipertahankan dalam konteks bahwa bahkan gue tidak menjudge ya, tapi gue melihat, ini gue ngomentarin fakta ya. Bahkan gereja Katolik Roma pun sudah mulai melakukan penyesuaian kontekstual dalam beberapa doktrinnya dengan perkembangan zaman yang berkembang. Karena akhirnya faktanya, dulu kan gini, dari Eropa ke Amerika Latin untuk misionari. Sekarang Amerika Latin yang lebih religius daripada Eropanya itu sendiri, men. Karena di Eropanya orang udah cenderung agnostik, bahkan mau ke arah ateis, sekuler lah intinya. Nah kalau Amerika Latin itu masih kuat Katoliknya, Protestannya. Malah sekarang yang dari Amerika Latin ini dikirim ke atas nih, ke Eropa nih. Untuk balikin lagi. Tapi tahu kenapa ini dia, kenapa kuat kekristenan ini? Masih terbelakang negaranya.
Karena Amerika Latin apa negara paling maju apa? Nah tapi kalau dari sini nggak, menurut gue memang harus ada pemahaman kontekstual. Nah, gue setuju dengan Bang Bobby bahwa memang sebenarnya rules not necessarily bad. Itu dipakai untuk bikin rodanya berjalan. Of course, nggak bisa dipungkiri. Naif kalau kita bilang enggak perlu aturan. Nggak naif menurut gue. Nggak bakalan jalan juga. Nggak bakalan jalan. Segala sesuatu harus organize. Betul. Yes. Tapi sekarang jadi lebih penting message-nya atau aturannya kalau mau itu ya bukunya, nah, buku yang indah itu ini ada di situ dong. Nah, iya tapi kan sekarang kita tinggal kita balikin lagi nih ke diri masing-masing. Kita cukup fleksibel nggak? Karena kalau kita berkeras, nanti akhirnya yang ngomong tuh ego atau message dari Alkitab itu sendiri. Karena nanti kalau misalnya ego yang ngomong, kita akan punah dengan sendirinya kepercayaan apapun. Ya. Menurut gue yang paling bisa bertahan Buddha, karena Buddha way of life. Nah itu dia maksud gua. Value menurut gua, dia tuh dari zaman dulu sampai sekarang ada aja. Dia way of life soalnya. ada aja. Sekarang iya loh maksud gua. Maksud gua tuh gini. Emangnya kalau misalnya peraturan itu beradaptasi dengan perkembangan zaman, nilainya emang jadi berkurang kan? Enggak dong. Iya kan? Value-nya kan harus tetap nih. Value nggak boleh berubah, tapi kan cara lo mengkomunikasikannya ke jemaat lo sama ke jemaat lo yang lebih muda udah beda memperlakukannya dengan jemaat-jemaat lo yang memang udah ikut gereja ini 30-40 tahun gitu. Tapi gue melihat kok terlepas dari gue tidak mengafiliasikan diri gue ke dalam kekristenan ya, gue melihat kok ada gereja-gereja yang memang berusaha keras untuk mencari jalan tengah di mana di satu sisi dia tidak mengkompromikan apa yang diajarkan Alkitab, tapi di satu sisi dia juga tidak terlihat seperti kaku gitu loh. Aku melihat kok ada effort yang nyata kok. Gue bisa sebut lah, di mana dia mencoba untuk lebih pop, lebih apa. Dan maksud gue appreciate itu karena memang harusnya semua kepercayaan harus begitu sih. Kalau dia mau ambil gitu, karena kan nanti akhirnya yang lebih penting adalah message-nya. Gini, Yesus, kita kan jelas di hukum Yahudi itu jelas. Orang kusta tuh nggak boleh dipegang. Yesus berapa kali nyembuhin orang kusta dipegang lagi. Udah jelas tuh di hukum Yahudi, sabat itu kita nggak boleh ngapain. Yesus berapa kali langgar itu? Yesus tuh pada saat datang dia melanggar paradigma kan? Dia tuh hipster. Sumpah Yesus tuh waktu datang tuh dia hipster. Gondrong lagi. Dan itu yang bikin orang Farisi sebel menurut gua. Iri. Tapi kalau buat gua, walau bagaimanapun juga, gua merasa bahwa kekristenan secara umum itu sudah mengarah ke arah situ, di mana dia mulai ke arah pembaharuan reformasi. Gue melihat kok dengan sangat jelas. Walaupun akhirnya banyak juga serangan-serangannya ya, maksudnya kayak balik lagi gitu. Yang diadu adalah tata caranya. Ketika ada ya dimanapun itu ya, ketika ada perubahan pasti di situ ada yang kontra kan pasti di situ. Inovasi akan selalu mengatakan. Iya. Kalau bicara inovasi, ya belum selesai ngomong nih. Udah. Enggak, kalau udah gue bungkus nih semuanya nih. Enggak, kalau bicara inovasi yang gue lihat adalah ketakutan. Maksudnya? Ketakutan dari generasi ke generasi. Kayak gini, misalkan lu adalah Om Yance yang membangun sebuah gereja. Misalnya ya kan. Misalnya gue masih Om Yance. Yance Suprapto. Ceritanya gue adalah Om Yance, gue membangun sebuah gereja. Dulu ya, di tahun 90-an, 80-an. 80-an sekian lah misalkan. 80-an, oke. Dan itu works, lu dulu tuh mendobrak paradigma juga yang kayak si Cokro pada masanya. Tapi lu sekarang nggak mau karena lu merasa cara lu mendobrak paradigma itu sudah works, dan lu mempakemkan itu, tapi lu nggak mau untuk anak yang sekarang next generation itu mendobrak paradigma yang udah lu buat itu menurut gua gap gereja yang sangat banyak sekarang akhirnya yang tadi anak-anak muda tidak mau lagi masuk ke dalam gereja karena si ini yang ketakutan untuk ntar gereja gua hilang. Gue kasih tau Bob ya, ini tolong jangan dianggap sebagai sebuah bentuk kesombongan. Ini gue cuma mengomentari fakta. Lo tahu nggak dengan ngobrol begini aja, ini salah satu cara kita mendobrak paradigma sebenarnya. Akan ada banyak yang benci kita ngobrol gini. Betul. Fakta lo itu. Nggak, kita. Tapi ini kan our opinion sekali lagi edit ya, karena yang masih dipanggil gereja gue.
tapi sebenarnya bukan kata mungkin dibenci katanya. Tapi kayaknya kalau dibenci itu kalau dibenci kayaknya katanya terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim lah. Ditentang. Bukan ditentang juga dipertanyakan ekstrim. Bukan kali. kayak kita tuh bikin distorsi. Yes. Kita bikin distorsi. Itu kali kata yang paling tepat. Dibenci kayaknya enggak sih. Tapi kita bikin distorsi karena Dibenci enggak diundang. ini yang repot. Nah, tapi maksudnya betul. maksudnya gini, coba kalian berempat ini merasa bahwa ada satu kebutuhan yang menurut kalian berempat secara pribadi tidak dipenuhi oleh beberapa, kayak gini, ujung-ujungnya kan lebih baik kalau kita semua bersinergi. Yes. Teman-teman di sini cuma mengisi beberapa hal yang mungkin selama ini menurut teman-teman tidak diisi aja. Ya, betul. Iya. Mungkin bisa menjadi alternatif pemikiran. Bisa menjadi yang berbeda. alternatif lain. Gitu. Tapi maksud distorsinya it is a good problem. Yes. Nah, tapi memang gue paham yang lo bilang, Bob. Bahwa kadang distorsi-distorsi seperti ini tanda kutip dianggap sebagai pelemahan pembangkangan. Nah, itu yang gue bilang, kenapa ada ketakutan gitu? Karena mungkin sudah membangun. Coba nih Om Bang sudah membangun ini, kayak gitu. menurut saya itu hal yang sangat natural. Satu, karena zaman ke zaman menunjukkan bahwa ketika ada suatu hal yang baru selalu ada istilahnya orang yang menganggap sebagai sebuah pembangkangan. Yesus juga, kenapa Yesus disalib? Karena Yesus dianggap pembangkang, kan gitu kan, blasphemy gitu selalu dianggap sebagai sebuah penistaan, selalu begitu. Jauh-jauh lah. Zaman dulu kita nyanyi lagu-lagu yang ada chord aneh gitu. Chord 13 chord setan, lu enggak? Aduh. Chord 13 dulu chord setan, Bro. Aserehe setan. Iya. G30 PKI. Itu bukan chord, itu kejadian. Tapi maksudnya ada pengajaran yang pernah gua lewatin nih dulu ya, sampai gua bakar-bakar album Europe, Michael Jackson. Ya, ada Ada. momen-momen seperti itu. Kampret. Menyesal gue. Karena sekarang ternyata yang dibakar album langka ya. Ya kalau dijual lagi investasi tinggi tuh sebenarnya. Jadi teman-teman bisa tahu kan umurnya Bobby berapa. Enggak, maksud gue gini. Iya. Kalau keresahannya tadi itu, menurut gue Itu segala natural, sesuatu itu akan mengalami perubahan secara natural. Kenapa teman-teman yang muda-muda, gue ngerasain sekarang, gue anak gue begitu nih online nih ya, gue bener-bener ngerasain yang namanya gila. Mereka sekarang, anak-anak gue sekarang itu bukan anak-anak yang kayak gue dulu yang Bobby, nama gue orang Batak juga. Iya. Gereja kau, nggak naik kelas kau nanti. Walaupun beda ya konteksnya. Walaupun nggak ada hubungannya. Betul. Anak gue sekarang, Roy, gereja kau, ikut Zoom, ikut apa? Ya. Apaan sih? Betul. Gue sekarang udah nggak bisa ngajarin gini. Ayo, duduk, Betul. tutup mata, doa. Gue udah nggak bisa ajarin itu mereka kayak gitu, udah nggak bisa. Betul. Bahkan mereka tanya gini, Dad, Godzilla itu masih apa Godzilla? Apa namanya? Dinosaur. Bukan. Apa itu? Paus hiu yang gede banget. Megalodon itu masih Megalodon ada. ya. Itu di kepala mereka udah kayak begitu-begitu. Tapi memang masih ada. Ya gue nggak tahu. Nggak usah itu yang dibahas. Nggak usah dibahas. Kita kan mau cari solusi. Iya. Bukan bahas apakah Megalodon ada atau tidak. Kenapa jadi teori konspirasi? Maksud gue gitu. Jadi secara natural mereka ini akan beradaptasi. Betul. Nah, oke, sekarang gue tanya. Berarti lu mencari cara kan untuk mengkomunikasikan itu kan? Iya. Nah, betul. itu Cuman yang gua ngerasa tidak gua tuh- ada. Ya, itu yang mungkin nggak ada juga. Itu yang Mungkin hilang. kalau kita bilang tidak ada terlalu keras lah ya. Mungkin yang kurang diupayakan. Tapi intinya kurang belum ada, diupayakan kan? dan diutamakan. Saya sih sudah diserang tidak ada. Kalau saya sih Ada, ada. tapi kosong. Kosong. Iya. Tapi karena benar, itu yang gue bilang. Maksudnya, perubahan pasti ada, pertentangan pasti ada. Titik tengahnya adalah ruang diskusi. Ya. Yang terjadi adalah Ini mikrofon. ada yang terjadi adalah enggak, tata cara kita kayak gini. Lu kalau beda, lu salah.
itu dia. Nah, nggak ada ruang diskusinya itu. Ya kalau ada kosong atau tidak diupayakan. Iya. Nah, gue suka tuh maksudnya gini, analogi ayah dan anak itu Tadi adalah kan nggak masuk analogi. Itu nggak masuk, nggak. Itu Enggak, jadi tadi kan lo apa? nggak kan tadi nggak masuk yang bagian itunya. Bukan. Sebelumnya yang gue bilang kan lo ada upaya komunikasi, lo mau komunikasikan itu kan. Nah, analogi ayah dan anak itu adalah analogi yang paling pas. Yesus ke anak-anaknya gitu, ke semua murid-muridnya. Nah, cuman kan gitu, lo sebagai ayah mengupayakan membuka komunikasi, ya kan, untuk supaya anak lo mengerti apa yang lo maksud. Ya. Dan lo tanpa menganulir keputusannya dia ya, ataupun juga tanpa Gue sering menganulir sih. Iya. Orang tua cenderung begitu sih. Iya, cuman kan lu bener-bener istilahnya sampai dia mengerti dan dia pun juga bisa mengerti dengan caranya dia. Kadang-kadang sih gue paksa dia untuk mengerti dengan cara gue. Tergantung dari di umur berapa. Karena ada momen-momen di mana harus dipaksa, di mana ada momen-momen dikasih pengertian kan kayak gitu. Iya betul. Makanya saya bilang kenapa pemimpin kita begitu? Karena mereka ngerasa sebagai bapak. Yang namanya orang tua, iya. Aduh, sorry ya, gue udah ikut pelajaran parenting sana sini, tapi begitu gue ketemu anak gue, gue tetap akan nggak bisa boy. This is my decision. Lu nggak bisa. Pokoknya kalau dia dibilang gitu, mikrofon ini mikrofon. Pak. Tapi tadi pukulan itu menunjukkan bahwa menjadi orang tua sulit. Iya. Ya, berarti tadi kalau kata Bang Gue adalah mungkin ada rasa apa ya, menyayangi yang oke, gue nih pemimpin nih, bapak ya, kalian dengerin gue. Mungkin maksudnya baik, mungkin, tapi tidak tersampaikan dengan apa ya, jelas kepada jemaatnya. Itu gue setuju dengan itu. Kalau lu sangat menyayangi, istilahnya menyayangi jemaat lu dengan lu menjaga. Tapi banyak pemimpin gereja, gue nggak bilang di mana, mungkin ya banyak ya, yang lebih menyayangi aturan-aturannya. Supaya tidak berubah peraturannya gitu. Makanya yang lebih baik jemaat aja yang harus berubah, karena dia merasa bahwa peraturannya itu yang sudah firm gitu loh. Kalau kayak tadi kan bagaimana gue menjelaskan kepada anak gue, kadang harus strict, kadang harus diberi pengertian supaya anak gue, poinnya objeknya adalah anak gue ini enggak banyak ditutup aja ya. Banyak yang menjaga peraturannya, banyak yang menjaga gerejanya, banyak yang menjaga apa yang sudah dia bangun. Karena gue adalah itu. salah satu korban di mana lo mau ikutin, kalau enggak lo keluar. Jadi tidak ada ruang diskusi, tidak ada istilah gini. Kita kan konvoy nih ya, gitu kan? Istilahnya nih. Masa lo tiba-tiba belok kanan nggak kasih sen? Lah iya dong. Kalau mak gitu, kanan belok kiri. Masa lo nggak kasih? Misalnya nih, kita kan oke, dari awal ngebangun nih bareng-bareng, terus tiba-tiba pindah nih dari apa yang kita gue tuh nggak apa-apa. Tapi Bang Reza tuh udah lebih kalem lagi sekarang, memang kalem. Iya, nah terus tiba-tiba lo pengen belok dari tiba-tiba ya atau pindah. Buat gua bukannya itu nggak bagus, mungkin itu jauh lebih bagus. Tapi omongin dong. Tapi kasih tahu gua dong. Ya kan, maksud gua kita pengen konvoy ke sana, tiba-tiba gua pengen mampir ke sana dulu dan kita lihat ternyata di sana mungkin lebih bagus. Ya udah lo kasih tahu untuk kita ke sana juga. Karena pada teknologi modern yang namanya komunikasi. Aja betul gitu. Nah, terus tiba-tiba kan gua ke kiri nih misalnya atau gua lurus. Gua nanya dong, kenapa lo ke kanan? Masa jawabannya kalau lo nggak ikut ke kanan ya lo cabut? Ya gue cabut lah. Nah, kasih tahu dong. Nah, lo tahu nggak? Tahu. Nah, itu makanya kalau buat gue ya, harusnya konten ini kan bilang aja lah ini season 2 kali ya. Iya, season 2. Season 2. Season 2 Oke, ya. boleh. Maksudnya kan vakumnya udah kelamaan. Iya, vakum lagi emang. Sudah tidak peduli. Kalau berapa bulan tuh vakumnya lama banget. Hampir setahun, 11 bulan. Ya memang sudah susah mau gimana. Nggak tahu, maksud gue bilang aja di season 2 ya. Iya. Di season 2 ini sebenarnya ya kita cuma pengen membuka ruang diskusi aja. Betul, lebih lagi. Setuju gua. Iya, cuma buka ruang, tidak ada benar, tidak ada salah. Setiap orang dengan opininya masing-masing. Ya, karena dengan pengalamannya masing-masing. Dengan pengalaman masing-masing. Dan gini teman-teman yang nonton ya, gini. Yesus tuh waktu mengajar murid-muridnya selalu pakai perumpamaan. Ya. Yes. Selalu pakai analogi. Yes. Selalu menggunakan bahasa-bahasa di mana dia tidak mengkerdilkan kemampuan murid-muridnya untuk memahami. Ya. Gini, walaupun gini, Yesus tuh dia jenius,
tapi tidak memperlakukan orang-orang di sekitarnya seperti orang bodoh. Iya. Dan itu akhirnya yang membuat logika murid-muridnya jalan. Iya. Walaupun lama sekali. tapi maksud gua cara mengajarnya Yesus tuh bukan kayak kita harus nah gitu. Dia tuh pakai kayak misalnya contoh anak yang hilang. Ya, dia menjawab pertanyaan dengan analogi. Dia mengajak dia menarik dengan kenapa pakai analogi? Kritis. Iya, kenapa pakai analogi? Karena menurut psikologi, kalau kita analogi itu imajinasi kita bermain. Ya. Saat imajinasi kita bermain, hal-hal rohani jadi lebih hidup. Bukan sekedar aturan A, B, C, D, E, F, G. Tapi pada saat imajinasi bermain, Yesus pakai analogi, imajinasi lebih hidup. Berarti Yesus itu ngasih ruang buat murid-muridnya untuk cerdas. Iya. Untuk pakai analogi. Bapak tahu analogi kan? Analog. Iya. Itu lawan digital. Nah, jadi kayak misalnya contoh kalau misalnya Yesus cuma bilang kalau kamu berdosa akan diampuni, udah itu cuma sehukum. Tapi pas saat dia bikin analogi kayak misalnya ada cerita anak yang hilang, pada saat dia udah itu ceritanya benar-benar bangsat tuh. Jadi bapaknya belum mati, tiba-tiba dia minta warisan. Gue sih kalau anak gue gitu gue patahin lehernya. Maksud gue gitu benar-benar tanda kutip brengsek ya. Iya. Tapi dia udah pergi pesta miskin. Pas balik lagi diterima bapaknya. Bapaknya bukan cuma terima, lari. Dia ngelihat dari jauh, langsung lari, langsung dipeluk. Yeah. Dari situ imajinasi kita bermain, visualisasi kita bermain, dan akhirnya tergambarlah bahwa Allah sebegitu senangnya kalau ada domba yang tersesat, balik. Iya. Nah itu kan Allah. Lo tau gak kakaknya dia apa? Bawa kampak kan Lo tau gak kakaknya. kakaknya dia apa? Babe gitu. Lo tau gak sih Babe? Gua selama ini lu butuh apa gua sediain. Gua anak yang paling taat. Kok si anjing ini begitu balik ke rumah, lu sambut, lu buka, kasih bahan bakar apa segala macam. Ini siapa? Orang-orang yang sok bener di gereja. Yang kalau ada orang mau datang, dia ngomel-ngomel. Padahal Allah mungkin kan gitu loh kan. Padahal kan dikasih tahu sama bapaknya, loh selama ini kan apa yang aku punya adalah punyamu juga. Betul, terus kan terus kan dia bilang, kok lu lebih baik sama dia? Lah karena memang yang butuh perhatian sekarang adalah orang ini. Karena kamu selama ini tidak sakit gitu. Maksudnya kalau misalnya lo kabur juga, gue akan memperlakukan hal yang sama. Makanya sekali-kali kabur. Dan dia bisa melakukan pesta itu, lah tiap hari bisa bikin kayak gini. Dan terus kakaknya gitu, aduh sia-sia gue salah gitu. Nah itu bercanda. Nah tapi maksud gue tuh Yesus tuh pakai perumpamaan. Kayak misalnya contoh tentang orang kaya. Bisa nggak sih orang kaya jadi murid Yesus lebih gampang unta masuk ini daripada orang kaya masuk kerajaan Allah? Dia tuh cerdas gitu, dan akhirnya dari situ gue percaya bahwa harusnya menurut gue secara pribadi, kita juga memberikan ruang untuk imajinasi bermain pada saat, dan maksudnya seliar apapun imajinasinya tinggal dijaga aja koridornya. Menurut gue yang mau bilang Yesus alien juga, misalnya tiba-tiba anak, papa menurut aku Yesus alien gitu. Terus setidaknya dia mikir Yesus. Iya betul. Setidaknya walaupun jadi Independence Day ya. Maksud gue setidaknya dia mikir Yesus gitu. Kayak gitu kenapa harus diam? Nah kan nggak itu jawaban untuk anak-anak. Kalau itu gue nggak pernah suruh dia diam. Kalau dia kayak gitu-gitu gue nggak explain. diam. Nah, diam. Iya. Gue nggak bisa jawab. Nah jadi kalau menurut gue balas ya, kau terbuat dari PC memang. PC kau. Nah, PC kau. udah ketawa nggak ngerti. Nggak tahu lagi, tapi lucu. Tapi pada akhirnya kalau dari kita yang Yesus kebrewok. kan ada poster Yesus menikah kan? Ada. Rambut apa? Ya jadi kalau ya mungkin nanti abis ini kalian mau gue penutup dari gue sih, kalau buat gue secara pribadi sih intinya jangan pernah takut pakai imajinasi lo dalam memahami Alkitab sih menurut gue. Lo pakai aja imajinasi lo seliar-liar. Kemungkinannya cuma dua, lo lebih paham atau jadi seperti saya. Tapi either way itu jadi orang yang outputnya baik kok. Ya itu tetap ya memang saya banyak musuhnya memang. tetap ada efek positifnya gitu. Karena kan maksudnya yang kita, kalau gue sih ya berpikir bahwa agama apapun lah, let's say mau Kristen pun juga denominasi apapun, yang jangan kita degradasi adalah value-nya gitu. Itu aja sih. Memang sih ya ada kayak gue gitu, gue memilih untuk gue cabut gitu. Tapi kan gue nggak bilang bahwa orang lain yang harus ngikutin kita ya. Yes,
Dan gue nggak bilang bahwa value itu pun juga ikut hilang dengan gue, gitu, dengan gue memutuskan untuk tidak memutuskan untuk keluar dari gereja, value gue pun juga jadi hilang gitu. Enggak juga gitu. Betul. Karena memang itu yang membuat lo kuat gitu. Gue bisa sampai hari ini ya karena value yang gue pertahankan. Kalau dari gue sih, tunggu bentar, ini dulu boleh? lo bisa nggak matiin lampu? Kalau dari gue sih, gue mau tanya matiin lampu sebelah mana? Itu aja. Komedi banget. Selalu komedi. Extravaganza ya. Kalau dari gue gini, kalau gue kan masih di dalam komunitas gereja, gitu karena Bisa nggak ngambilkan paha gue? yang nggak apa-apa juga. nggak masalah kan gitu, karena Tolong jangan ngomong liar-liar sama dia itu nanti liar dari itu. menurut gue tapi meskipun lo masih di dalam komunitas gereja, masih di dalam struktur, masih di dalam struktur, jangan takut untuk bertanya kenapa. Betul. Dan jangan dibungkam kalau orang-orang yang masih muda-muda atau baru-baru bertanya kenapa. Yang harus dikhawatirkan, kenapa nih orang nggak pernah nanya? Jangan-jangan udah Islam. Yang sebenarnya nggak apa-apa. Kan agama adalah pilihan pribadi. Karena memang mayoritas lebih baik ya. Iya. Ya nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa. Ya, betul. Udah. Iya, buat gua kayak gitu. Jangan takut lu tanya kenapa. Kalau misalkan pendeta lu nggak ngejawab, lu tanya kenapa. Tanya sama orang lain lah, tanya kenapa gitu. Kenapa? Jadi supaya kita juga mendapatkan masukan. Setuju. Ya. Siapa namanya? Tadi. Tarigan. Tadi buat NPM 21 kuliah anjing nggak tahu. Gini nih nggak tahu kuliah. Beda jurusan. Iya benar. Kalau dari gua apa ya? Bikinlah obrolannya itu menjadi asik gitu. Karena ketika menjadi asik, semua tuh bisa terbuka gitu. Ketika terbuka, Santai kan? jadi santai, tidak ada saling menghakimi. Karena yang gue lihat adalah akhir-akhir ini tidak ada ruang yang dibuka. Akhirnya saling menjudge, yang ada saling menghakimi. Padahal gue tahu banget niatnya meluruskan. Tapi ketika niatnya meluruskan, akhirnya jadi menghakimi. Yang tadi lagi, jalurnya dua, hilang atau jadi songong. Jadi marilah kita membuka ruang untuk berdiskusi, untuk bertanya, sehingga kita menjadi orang Kristen yang asik, yang apa ya, saling support. Nggak sesama Kristen pun ya kayak gini akhirnya kan. Iya. Kita saling ngobrol. Kayak gini loh, kita udah sedikit kompak lah. Iya, sedikit. Karena orang Kristen tuh Udah sedikit pecah-pecah. udah sedikit baper. Sering-sering nongkrong pasti tingkat solidaritasnya juga tinggi. Iya, loh. betul. Apalagi buat kalian yang lahir baru, jangan nongkrong di gereja doang, nongkrong di luar juga. Ya, Nah, itu bisa. salah satu yang dianggap sebagai sebuah hal yang berbahaya. Iya. Nongkrong di luar. Enggak, itu paradigma lama berkata bahwa ketika kamu lahir baru, kamu dibawa ke dalam. Nah iya itu bahaya banget. Eksklusif. Sementara anak sekarang udah nggak bisa begitu. Ya. Gua ada di luar sini, kehidupan gua di sini, Ya. PUBG ada di sini, Mobile Legends ada di sini, nggak ada di sini. Karena iya betul, sepakat bro. Udah nggak bisa sekarang. Itu sebabnya kalau gua sih lebih baik ya kita semua ini bahasa salah satu bapak rohani gua. Justru kita harus belajar sama generasi di bawah kita. Hari ini bukan mereka belajar sama kita yang belajar sama mereka. Itu menurut gue ya, karena apa? Karena cara berpikir mereka itu membuat kita bisa ini kita justru yang udah nggak bisa berimajinasi loh. Iya. Kita ini mentok, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, jadinya beradaptasi kan. Iya, intinya kenali mereka, cari tahu mereka seperti apa. Gue sih yang nggak bisa berharap lagi ya. Kita teman-teman jangan berharap supaya pemimpin lu berubah. Nggak bisa. Cuma Tuhan yang bisa ubah mereka. Betul. Kalau buat gue sih emang mereka juga udah deket garis finish juga. Sudah lah. Maksudnya kayak nggak harus ada pemahaman melahirkan pemakluman. Iya betul. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kayak contoh, misalnya udah umur 80, lu berharap apa? Udah dia udah melakukan tugasnya sesuai zamannya. Udahlah. Sekarang giliran kita aja. Memang untuk Yosua masuk tanah Kanaan tuh Musa harus mati dulu. Betul. Wah, betul sekali. Yuk silakan para Yosua doakan Musa-musanya. Tapi kan Musa matinya saat umurnya panjang dan penuh berkat. Iya. Tapi dia nggak masuk tanah perjanjian.
Nanti konten ini buka gua di Google. Tapi menyenangkan, thank you ya guys, gua diundang. Menyenangkan. Maaf, diundang. Anda member baru. Kenapa diundang tiba-tiba? Saya lagi kenapa saya suka berbicara seperti ini ya nggak apa-apa karena kadang yang paling penting dari diskusi itu bukan menang atau kalahnya. Setuju gua. Tapi pemahaman. Pemahamannya. Mungkin kita nanti akan ada sampai nanti kalau topik-topik yang lain yang terakhir kita akan sampai di titik di mana kita bisa nggak setuju satu sama lain. Iya, bisa. Tapi paling tidak walaupun kita nggak dapat konsensus iya atau tidak, paling tidak gue paham kenapa lo begitu, lo paham kenapa gue begitu, dan kita saling paham. Dan karena itu gue bilang pemahaman melahirkan pemakluman. Jadi maklum. Agree to disagree. Agree to disagree. Dan maksud gue memang Yesus bilang pergaulan yang buruk, menanggapi yang lo bilang ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Memang Yesus bilang seperti itu. Tapi kan di saat itu yang bilang Paulus. Tapi kan di saat yang bersamaan kan Yesus juga pada saat dia memberitakan kabar baik kerajaan, dia ke pemungut pajak, dia ke pelacur-pelacur, dia ke yang mana gitu. Kalau dia tidak tembus pada itu pasti sesuai konteks. Paulus ngomong gitu. Dia ngomong sama Timotius sesuai konteks. Sesuai konteks. Karena kalau Yesus sendiri juga yang dia ajarin cuma orang-orang alim, Petrus tidak jadi murid-muridnya dong. Rasul Paulus juga dia udah bunuh Stefanus, men. Dia itu habis nimpukin Stefanus. Habis itu lagi jalan tiba-tiba jadi buta kan. Tuhan datang kan. Mulai sekarang namamu jadi Saul. Dia sempat bilang apakah dia Paulus, apakah aku Skripso, dia mikir juga. Tapi maksud gua ada harus paradigma. Tapi dia buta. Dia buta. Berarti Yesus bukan kayak ini pelayanan mahasiswa Kristen yang mencarinya mahasiswa alim aja yang merebut dari satu pelayan kepada pelayan. Tapi tidak mau mencari mahasiswa yang bejat. Kalau dari lagunya Glenn jadi terang di tempat terang. Jangan jadi terang di tempat terang. Emang itu pengalaman lo? Pengalaman. Kalau pengalaman lo ya udah. Pengalaman domba-domba yang pernah hilang. Ya udahlah, kalau begitu itulah episode 1 dari season 2 ini. Season 2 untuk kalangan sendiri. Komen dong kira-kira topik apa yang seru. Betul. Iya boleh. Komen. Menarik Jadi di season 2 ini kita bakal yang kita bisa WhatsApp kalau bahaya Bobby nggak datang. Karena masih belum keluarin gereja. Enggak, karena maksud gua dia kan maksudnya Bang Bobby ini sudah banyak yang dia bangun yang hal positif. Yes. Dan kalau harus hancur dengan konten yang view-nya nggak banyak-banyak banget. di reward gitu loh. Maaf nih, viewersnya tadi kita udah bilang viewersnya untuk kalangan sendiri tuh bagus ya. Jutaan ya. Ketika bahas Lucifer. Nah, sekarang kan season Lucifer. Hadir. Jadi di season 2 kita bakal dengan format baru, ada 4 orang, ada gua, ada Ko Martin lagi nggak ada. Ada Martin juga, ada Coki Pardede mulai hari ini kita bakal karena memang mesti balance. Balance, kita pengen membuka ruang diskusi. Jadi biar kita menjadi orang presentasi. Datang lagi, lu mau saya? Iya. Ntar gue yang jemput aja. Iya, apa-apa. Ya enggak gini, jujur lagi nggak ada apa-apa, Kristen nggak apa-apa dah. Itu kalau orang-orang gereja kayak gua. Biar aman. Biarlah diskusi kita menjadi kita kan harus bayar juga nih member. Nggak harus bayar kok, nggak harus bayar. Enggak, gua nggak apa-apa. 9 juta. Oh bukan itu ML. Beda bangsat. Biar kita menjadi Kristen yang asik lah. Gue seneng sih makin lama makin ramai. Gue seneng kalau misalnya ada apa Bobby. Ada Bang Bobby juga, ada kita sama Martin gitu. Ada kita. Ini jadi komsel jatuhnya. Komsel UKS. Bob gini ya Bob ya. Kalau misalnya ada Martin, ada gue, terus tambah lu juga. Balik lagi namanya Cameo Pro. Dan lu tau nggak plot twistnya apa? Nanti ada Martin juga. Dan mungkin Steve bisa ikut juga kadang-kadang kan tidak menutup kemungkinan bikin konten baru yang membahas soal rohani. Memang kalau sudah bangkrut langsung rejim. Sampai ketemu lagi.